Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015-1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Yang pertama, definisi utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang itu adalah kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Menurut M. Nakarin tahun 2007. Sedangkan anggaran modal merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Yang kedua, manfaat penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang, maka dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang tersebut dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari, seperti membeli bahan baku atau barang dagang, serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek, berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Untuk untuk utang jangka panjang dan modal sendiri itu digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Dengan peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran atau ekspansi sebagai akibat peningkatan pembelanjaan dengan utang dan modal itu sendiri, maka laba dapat diperbesar. Dari segi pemasaran, hal ini juga dapat merebut peluang pasar. Sedangkan dari segi produksi, dapat menurunkan harga pokok produk sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran utang dan modal. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran utang, yang pertama ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modal tetap. Dengan demikian, pengerjaan ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Yang kedua, struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan risiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Jadi, apabila modal sendiri kecil, maka besarnya utang atau modal asing juga kecil. Sebaliknya, bila modal sendiri besar, maka utang atau modal asing juga dapat besar, tetapi tidak melebihi besarnya modal sendiri. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran modal yang pertama, penilaian terlebih dahulu terhadap rencana, keakuratan data arus kas masuk dan keluar, tingkat resiko, tingkat pengembalian, pemilihan proyek, jumlah dana, kemungkinan keberhasilan dan persaingan. Yang keempat, jenis utang dan modal. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau short term debt atau utang lancar atau current debt adalah yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang atau long term debt atau utang tak lancar atau non-current debt adalah utang yang berjangka waktu lebih dari setahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit, investasi, dan lain-lain. Jenis modal. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumber itu ada modal eksternal dan modal internal. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya itu ada modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya itu ada modal abstrak dan modal konkret.
Dan jenis modal berdasarkan sifatnya itu ada modal tetap dan modal lancar. Yang kelima, langkah menyusun anggaran utang dan modal. Yang pertama ada ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Dan langkah ketiga adalah menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Dan langkah terakhir, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Penyusunan anggaran modal. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.